ke balai kota. Iya. Saya ada kendaraan saya ditabrak oleh kendaraan itu. Saya terjengkal ke situ. Jadi saya sudah gelap semua, saya berdarah. Kaki saya patah, rusuk saya juga patah. Saya terhempas ke aspal. Saya masih mendengar orang di sekeliling saya, udah mati, gitu. Tapi saya mendengar, saya coba buka mata saya, nggak bisa, gelap. Tapi apa yang terlintas pada saat itu? Apa, Pung? Tiba-tiba saya ingat waktu Yesus berjalan di Danau Tiberias, waktu pagi-pagi, jam subuh, jam 3 pagi, lalu murid-muridnya melihat itu ada hantu. Terus Yesus bilang sama murid-muridnya, sama Petrus waktu itu, ini aku bukan hantu, aku ini, kata Yesus gitu. Terus Petrus bilang apa? Kalau itu engkau Tuhan, ajaklah aku ke situ, ke tempat kamu. Oh, mari, come on, mari. Jadi Petrus mendengarkan suara Tuhan, mari. Dia dengan iman bertindak, dia berjalan di atas air. Tapi angin sepoi-sepoi dia rasakan waktu dia berjalan. Kok aku bisa berjalan di atas air? Nah, seketika imannya hilang, Ragu. dia tenggelam. Terus dia tenggelam, lalu dia berteriak, Jesus help me, Tuhan tolong saya. Hei kamu yang kurang percaya. Inilah akibatnya kalau iman kamu ragu-ragu. Nah, Yesus tolong saya. Pada saat disitulah saya, waktu mata saya gelap, nggak bisa buka gitu. Tuhan, tolong saya. Itu yang keluar dari hati saya. Seketika mata saya terbuka. Setelah tabrakan itu. Terus saya terbuka gitu. Terus orang-orang bawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke puskesmas. Dokter bilang kakinya udah patah, rusuknya sudah patah. Ini harus dibawa ke rumah sakit umum. Tahun berapa? Tahun 84. 84. Tanggal 19 Maret. Tahun 1984. Nah, tapi ini ada yang menegaskan sebelum bawa ke rumah sakit supaya diurut dulu, supaya tulang yang terputar itu, tulang yang terputar tadi dinormalkan dulu. Karena nanti kalau sampai rumah sakit main gips aja katanya, langsung digips. Nanti kalau mau sembuh diputar dulu, sakitnya setengah mati katanya gitu. Lalu saya dibawa ke tukang urut, dibenarkan udah patah katanya gitu. Malam itu ada persekutuan doa dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron. Waktu itu saya masih di HKBP saya. Terus datang yang punya rumah sebelah saya, Om, bawa ke rumah, nanti ada persekutuan doa sermon di rumah, ada doa kesembuhan, gitu. Tapi aku dari gereja HKBP bisa nggak? Oh bisa, dari gereja mana juga bisa. Nah, singkat kata, saya datang, ya bagaimana lah, dari gereja Protestan masuk ke gereja Pentakosta. Lagunya kan lagu Pentakosta semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemudian pendetanya ambil khotbah. Hendak ambil. Iya, Pung.
Lupa saya ayatnya. Mengenai apa? Ya, saya ingat Allah akan menegur orang-orang yang dikasihinya karena dianggap sebagai anaknya sendiri. Itu waktu itu. Opung, setelah dari itu sembuh Opung ya? Bentar. Nah, ini dia. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Ya, Amsal 3 ayat 11 dan 12. Sini katakan ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada seorang anak yang disayangi. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Ini dibahas. Di situ saya merasa bahwa saya disayangi Tuhan karena selama ini saya boleh dikata hampir nggak pernah ke gereja. Jarang lah ke gereja gitu. Nah, malam itu saya didoakan. Ya, didoakan gitu. Pendetanya tumpang tangan di atas kaki saya. Apa kata pendetanya? Sesuai dengan imanmu, jadilah padamu imanmu yang membuka jalanmu. Sesuai dengan imanmu, jadilah padamu imanmulah yang akan membuka jalanmu. Amin. Saya aminkan itu. Saya pulang, digotong saya jam 5 pagi. Saya mau ke kamar mandi. Di rumah udah ada yang jaga saya gitu mau. Waktu saya bangun pagi, saya gini saya, loh, ini tangan ini juga diikat ini sama dokter. Gini, saya lihat waktu ini harus bisa. Terus saya mimpi ya, enggak. Saya coba berdiri lagi. Tadi kan saya nggak bisa berdiri, harus dibantu. Saya berdiri bisa dan berdiri. Saya terus berdiri. Saya berdiri. Ya, saya bilang haleluya. Saya sudah dijamah Tuhan. Itulah asal mulanya saya pertobatan saya. Mulai dari situ saya langsung hari Minggunya saya masuk ke gereja Betel, saya bersaksi. Terus saya masuk pendidikan, School of Ministry, 6 bulan. Terus saya melayani sudah lulus, saya melayani di sana. Itu dengan Pak Jacob Nahua? Iya, Jacob Nahua. Di situ. Almarhum. Itu loh. Biasa itu. Saya pindah dari HKBP, orang HKBP marah-marah sama saya. Ngapain pindah-pindah katanya. Di sini iman saya bertumbuh, saya bilang.